Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kang kaulah hormati Yai Hafiz Ghazali, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para masyayikh, sesepuh FMPP Pari. Seingat saya namanya udah tukar FBMPP. Oke, benar. Masih kan? FBMPP. FBMPP. Itu zaman kami dulu dirubah dari FMPP ke FBMPP. Pari kang kaulah hormati, Wonten sedaya para asatizah pondok dari Rengen Agung dan juga pondok-pondok yang lain, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah dapat bertemu dan bersua kembali setelah lama. Saya terakhir ke Indonesia ke Kediri terakhir 2016. 2016 kan, Pak Tu Gus Dr. Khalid Zahri. Dr. Khalid Zahri ada sharing session di dalemipun Romayai. Di sini itu terakhir 2016. Dan alhamdulillah hari ini dapat ke sini walaupun sebenarnya sebentar. Jadi nyampe kemarin, besok udah pulang. Besok malam udah pulang soalnya Isnin kerja. Jadi dalam rangka minta doa jenengan sedaya mugi-mugi putri kula kersa mondok. Biar dia mau mondok. Mau nyuruh mondok susah, tapi biar dia bika hati mau mondok. Insyaallah itu. Selawat dan salam pada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan syafaat bagindalah kita semua berharap di akhirat kelak. Jadi mungkin sharing saya pendek aja enaknya. Enggak panjang-panjang, tapi nanti kita buka Q&A. Bahasa Inggrisnya question and answer. Tapi bahasa di sini apa namanya? Soal jawab ya. Soal jawab. Insyaallah soal jawab yang pingin tanya monggo. Kalau saya enggak bisa jawab ya saya minta maaf. Yang namanya manusia ada kekurangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya di pondok dulu di Kencong. Diamanahkan sama Romo Yai Jauhar Nehru untuk memimpin bahsul masail dan perpustakaan di Kencong. Jadi akhirnya saya coba keluar dari Kepompong untuk keluar pondok lah dalam bahsul masail tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah diberi rezeki berbahsu oleh Yai Hafiz dan teman-teman di sini nih, insyaallah nih bareng waktu itu, dan juga mengurus FBMPP Bahsul Masail. Jadi Bahsuan Masail ini rohnya pesantren sebenarnya. Ya nahu sorof itu jasad tubuh, kita panggil gitu. Jasad tubuh itu nahu sorof, ilmu alat, fiqh itu jasad tubuh. Tapi rohnya itu bagi saya itu Bahsul Masail. Karena apa? Kita hidup di dunia ini kan yaitu tidak lain tidak bukan yaitu yani ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun ini makna yang awal adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nek makna yang kedua, dan ini maknanya para sabiqin, itu adalah illa liya'rifuni. Jadi kecuali melainkan untuk kalian semua mengenal aku. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hidup di dunia ini dua. Pertama ilmu, mengenal Allah. Yang kedua itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses untuk ibadah ini perlu kepada ilmu, sehingga kan kita datang mondok dan belajar mengaji, nahu sorof, isok maca kitab, tahu hukum, amal, kan ngoten. Itu jasad tulang kepada Islam.
Tapi teng pondok niku enten roh. Maksudnya roh ni kenapa? Roh ini kalau menurut ulama ahli falsafah, dia itu lebih besar dan lebih bebas dan lebih hebat daripada jasad. Nek wong iso ngawal roh iki, nek kita falsafah itu bukan orang-orang yang buat klinik itu, kadang-kadang karena rohnya ini lebih dapat dikawal daripada jasadnya. Maksudnya jasadnya itu, dia itu bahasa Inggrisnya itu exceed, rohnya itu boleh mengalahkan jasad. Istilahnya seperti itu. Menunjukkan bahwa roh ini lebih kuat. Jadi di dalam fikih ini, di dalam fikih atau di dalam pesantren, pondok pesantren, Bahsul Masail ini roh karena apa? Semua permasalahan ilmiah dan amal ibadat di pondok pesantren itu hanya dilegalisasi atau bisa diputuskan kesahihan dan kesalahan dan menyelesaikan masalah melalui Bahsul Masail. Terus terang. Contohnya jenengan baca, tadi baru bincang sama Yai Hafiz tentang bayar zakat pakai kimah. Kita bahas halal atau haram pakai kimah. Jadi kalau buka kitab, kita nggak tahu, kita tahunya pakai beras. Selesai. Qutu baladikum, kan? Pakai qut baladikum. Lalu kalau orang tidak basuh masail, dia nggak tahu ternyata ada permasalahan membayar zakat pakai uang. Kan? Permasalahan zakat. Kalau baca kitab, buka aja Bughiyatul Mustarsyidin, boleh pakai kimah Indal Hanafi di Hamish Ismail Ainain itu. Berarti kita langsung pakai kaul itu, selesai. Tutup mata, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kalau basuh masail dikritisi, rohnya itu harus lebih dari itu. Apa benar mau kitabnya ngulgui? Gitu. Apa benar ibarat itu memahami seperti itu? Setelah diteliti, kalau itu yang dipegang, berarti ada khalalun fi fahmi turas. Khalal fi fahmi turas ini tidak mungkin, la yumkin an nasil ilaih illa bi atau illa ba'da tabahur fi tashwi' fi musyawarati tashawur, fi musyawarati wal bahthil masail. Jadi kita itu enggak mungkin bisa mendapat kefahaman itu melainkan melalui musyawarah. Jadi memang di dalam ilmu ilmiah akademik, semua teori itu tidak dianggap legit sehingga ada yang menantang teori itu, dan teori itu dapat membela. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, any theories is considered as not valid until proven otherwise. Means semua teori itu dianggap tidak valid selagi dibuktikan bahwa ia itu valid. Nah, itu seperti itu. Jadi Bahsul Masail ini roh karena dia bertugas untuk meneliti kembali segala ilmu, i'tiqad dan amalan kita semua. Jadi kalau Bahsul Masail ini tidak ada di pondok pesantren di Indonesia, terutamanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sekarang, maka saya yakin atau saya ada dhon qawi, pondok di Indonesia akan kembali seperti atau akan terjadi seperti yang berlaku di negara-negara jiran. Seperti negara saya. Karena apa? Negara saya, jadi mereka pesantren ini sudah hampir ingkirot. Terus terang, pesantren itu hampir ingkirot, pesantren salaf. Rencang kulo, pondok paling besar itu pondok Pasir Tumbuh itu 500. Santrinya cuma 500. Dan ada yang bilang karena Indonesia besar, Malaysia kecil. Kalau saya lihat bukan karena itu. Kalau ilmunya itu kuat, orang Thailand dan lain-lain pasti datang nuntut ilmu. Jadi dulu tuh saya punya satu ulama Malaysia namanya Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Alim. Muridnya Said Alawi Maliki. Alim. Sampai kalau Syekh Muhammad datang ke Malaysia, pasti ke Sidi Syekh Abdullah. Tuan Guru Abdillah. Kita panggil Tuan Guru Hajilah. Sekarang anaknya mufti wilayah Persekutuan. Orang Thailand itu datang mondok ke beliau. Jadi saya ada satu ustaz namanya Ustaz Lah, kawan, teman. Ustaz Lah kita panggil.
Ustaz Yahya. Namanya Yahya tapi dipanggil Pak Ustaz Yah. Ustaz Yah itu orang Thailand, juga alim, itu mondoknya di Malaysia. Datang mondok di Malaysia. Tapi kalau ilmu ini, pesantren itu sudah hilang, jadi orang enggak datang. Gedungnya tinggi, kalau sudah hilang ilmunya, orang enggak datang. Jadi karena orang datang untuk mencari ilmu. Kalau pesantren tidak ada bahsul masail, itu seperti jasad tanpa ruh. Kenapa jasad dengan tanpa ruh? Gimana kita supaya ilmu ini bisa survive? Itu harus bisa ditantang. Harus ada challenging, harus bisa ditantang. Dan ini tempatnya di forum bahsul masail. Dan bahsul masail terbukti terus terang dalam berbagai permasalahan. Saya kalau di Malaysia ikut namanya Komisi Fatwa. Di Malaysia panggilnya Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, ada IJK Fatwa, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa. Di sini namanya Komisi Fatwa. Saya termasuk ahli di situ. Nah, kalau teliti, kebanyakan pengkaji itu mengkaji ikut kitab-kitab Arab, lalu yang modern diambil turos, dibentangkan, diberi keputusan. Cuman banyak pengkaji itu kadang-kadang nulis pendapat. Menurut Imam Nawawi dibolehkan melakukan jamak dan qasar tanpa sebab. Titik. Benar-benar barat ni. Lalu saya alhamdulillah dapat ruh bahsul masail waktu di sini. Maka saya teliti buka ibarat kitab dengan syarah dengan majmuk ni tu. Itu bukan kaul Imam Nawawi. Naqala, Imam Nawawi itu nukil daripada Imam Laith Ats-Tsauri dan lain-lain yang bukan Syafi'i. Dinukil. Jadi bukan pendapat Imam Nawawi. Akhirnya saya bilang, ni ibaratnya salah ini. Akhirnya ditelik kembali, oh ternyata salah. Dia bilang ada dalam kitab yang lain. Saya minta ibaratnya. Ni ada ibaratnya goreng. Oh ada. Goreng kan ada. Ya wes, saya bilang gitu. Kalau enggak ada ya saya anggap enggak ada sekarang. Dan itu dilihat oleh Ashabis Samahah, yaitu Ashabis Sabah mufti di Malaysia kan banyak mufti. Itu dilihat, oh okey, berarti harus hati-hati di dalam mengkaji. Dan sama waktu di sini dulu, di sini saya ingat dulu bahas, tapi apanya saya lupa, tapi bahsul masail itu bahas ibarat dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh. Fiqhul Islami wa Adilatuh. So ada kaul yang waktu itu saya sama Pak Muhib itu berhujah, berdebat lah. Pak Muhib ya, benar. Itu Pak Muhib berdebat yang setelah diteliti kemungkinan besar Syekh Wahbah Zuhaili salah nukil. Ya karena manusia itu kan bisa salah kan. Jadi biasa aja, bisa salah kita akui aja. Jadi kemungkinan besar dia salah nukil. Dan kalau ketemu beberapa isu produk yang salah nukil. Dan itu hanya bisa dibuktikan dengan bahsul masail. Jadi kalau jenengan-jenengan tembriki, wes enek bahsul masail ni kudu diterus ni. Nek dua anak, nek jenengan ni dua anak pingin pinter, ku dibahsu ni. Maksudnya dilebok ni bahsu. Nek lebok ni bahsu insyaAllah pinter. Karena bahsu tidak akan bisa, melainkan mesti ada mu'alat katut, usul fiqh katut, ulumul Quran katut, semuanya katut. Itu positif daripada bahsul masail. Menawi negatif daripada bahsul masail di Indonesia, di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi kita itu, saya dulu di Indonesia alhamdulillah di bahsu itu diajar untuk kritik membangun. Ini kritik membangun. Jadi bukan kritik negatif ya, negatif yang menjatuhkan tidak, tapi kritik membangun, bahawa setiap perkara kita kritisi untuk kita introspeksi. Kalau saya kekurangan bahsul masail di Nahdlatul Ulama, terutama di FMPP, FBMPP, adalah tidak mendapatkan at-tawassul al-ilmi yang kuat, al-matin ya, matin itu kuat, bainal masyriq wal maghrib. Ini bainal masyriq wal maghrib. Sehingga banyak informasi yang ada di
teman-teman pesantren di Indonesia, terutamanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, ini yang tidak tersalurkan. Nah, ini yang tidak tersalurkan. Maksudnya gimana? Al-a'lam, tokoh-tokoh yang ada di negara Arab, kita mau nggak mau sampai hari ini terpaksa merujuk ke ulama-ulama yang ada di negara Arab. Contohnya dulu Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Lalu kita punya ulama-ulama di Qarawin. Kita punya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kita punya dulu ulama di Mesir ni Bakhit Al-Muti'i, mufti Mesir, itu hebat. Di Maghribi adalah Syekh Abdullah Al-Ghumari dan lain-lain, Syekh Ahmad Al-Ghumari. Dan mereka itu semua tidak maksum. Tapi tidak maksum itu bukan tangkis, bukan naksun, bukan tangkis, bukan merendahkan. Tapi sebenarnya mengiktiraf kita itu manusia. Cuman dibandingkan kita sama mereka kan kita jauh di bawah mereka. Nek Sidi Abdullah tuh ngarang kitab gue enek 200 kitab tebal-tebal. Takhrij hadis itu Sidi Ahmad tuh Jam'us Shaghir tuh ditakhrij habis. Al-Munawi itu ditakhrij habis. Setiap hadis. Alimnya sampai segitu. Bidayatul Mujtahid itu ditakhrij. Bidayatul Mujtahid itu ditakhrij habis. Itu Said Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dan kita itu tahu kita nggak nyampe situ. Cuman bagaimana kita memahami kalam dan mazhab mereka yang tidak maksum ini, tapi lebih hebat dari kita sampai di Indonesia untuk kita faham dan kita tatbikkan di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini yang kita kekurangan. Ini yang kita kekurangan. Jadi maka kalau saya salah satu kekurangan ini mungkin mengatasinya dengan financial, dengan duit. Maksudnya apa? Mengirim santri-santri ini bukan hanya sekadar mondok tapi bergiat di dunia internasional. Yang kedua, biasanya yang merepresentasi Indonesia itu kiai-kiai di MUI ataupun di UIN, dosen-dosen, doktor-doktor, profesor yang tidak ada latar belakang bahsul masail. Padahal tempatnya istinbat hukum. Kiai-kiai yang hebat itu tidak mendapat jawatan di Majma'ul Fiqh Al-Islami. Tidak mendapat jawatan di Rabithah Alamiyah Al-Islamiyah. Jadi atas alasan itu tawasul ilmi itu kurang. Menawi niki sakit diatasi, insyaallah kita juga bisa go internasional. Dan Basul Masail itu bisa go internasional. Nah itu mungkin sedikit beberapa sharing daripada saya dengan harapan insyaallah sharing ini bisa bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Dan sebelum saya tutup, kalau nyuwun Yai Hafiz untuk mengisi sedikit lah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya acara nih. Betul acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sedaya ingkang minulya, terutama para senior-senior vokal-vokal FBMPP Pare yang secara mendadak kami upayakan untuk berkumpul. Alhamdulillah saged kempal niki wonten sedet dadi kiai kabeh iki. Kiai Bakir Sadrek niki. Kiai Lukman. Jenengan ya kiai ta? Lah nggih, wis kiai. Mun dadi kiai teng Sumbersari Ngoro tibake. Ngoro nggih. Al Ustaz Al Kiai Najem. Niki kiai ning bukaan sakniki niki. Wis sing sepuh wis gak ono ya sekadek. Kiai Indik Mukhtar, pakai kha, jangan Muhtar.
ngamuk nanti. Bingung. Alhamdulillah garwane niki zuriyah mriki. Masyaallah. Nggih, dadi niki keluarga ringin agung kan. Nggih. Ini muncul kumpul-kumpul temu kangen maten mawon kalian panjenenganipun Pak Aiman yang sekarang ini sudah titelnya apa wae kok lali aku ya. Saya tak delok. Tak. Dan tidak nyangka karena saya inginnya Ba'dal Jum'ah biar luas gitu waktunya, ternyata beliau ada acara diskusi dosen dan temu alumni Fakultas Syariah IAIN Kediri tahun 2023 tentang isu-isu itu shin ya, bukan isu-isu ya, isu kayak shin ya, isu-isu kontemporer terkait hukum dan syariah. Narasumber di sini dokternya kok nggak ditulis ya? Ini maksudnya. Oh gitu. Oh di belakang. Muhammad Aiman Al-Aqiti pakai qaf ta. Ta. Al-Aqiti bitakhfif. La Al-Aqiti. La. Al-Aqiti. Nisbat ila ayyi syai'. Yani nisbah ila ailah. Yani jad. Ailah jad. Nah. SHI. Apa lagi itu? Kak kau kacamata. MA. Terus? PhD itu apa? PhD. Dari sana? Maroko. Oh. Sesuai yang ngono kuwi aku ora paham. Sebenarnya kiai itu loh beliau. Sekarang itu sebetulnya sudah mahanya kiai muda di Malaysia. Kita doakan mudah-mudahan teng kondang kersa ngetekne pondok sing utawi iki iku. Karena kami mengharapkan ini dari pare konco-konco FMBB yang sepuh-sepuh, karena pendengaran saya ini beliau terjunnya di akademisi sekarang, masih di akademi. Nggih, dadi dereng adek utawi iki iku. Oh, wonten. Alhamdulillah, nggih. Nggih niku wau sing disampaikne mangke saged sharing napa nggih bahasa Inggris piye gak mau aku wis manut ae. Aku ki do you speak English? Yes, I speak English. Wes bar kuwi gak iso maneh. Kezindik iki ahli ku. Dosen kok. Dosen ya? Dosen Sumber Sari. Oh, dosen. Iki ya dosen ya? Oh. Ini dosen. Oh. Wilayah paling. Oh, Ibang ya berarti dosen-dosen. Nggih. Nggih. Sedaya. Asu Bakir. Oh iya. Ya. Nggih. Nggih niki jane FMBP sing nyarwo nglumpuk ning kene kok jane niku ben tambah jadi itisal sanate. Kangen niku. Niku sakniki ketuane niku. Aku ora wani minal kabair nggo dosa gede. Orang-orang kafir. Ojo minal kabair lho ya. Sekretariat sekarang sini. Sekretariat, mungkin ya. Sekretaris saya kene ta? Dengan aku? Bukan, Sumber Sari. Oh nggih, Sumber Sari. Oke. Niku Sumber Sari juga kan? Dari Indramayu kayaknya. Oh Cirebon. Ya ketuanya itu. Ustadz Hikam. Sumber Sari. Sekretarisnya Sumber Jasa, kan sekretariatnya mesti jadi satu kan tetap seperti dulu. Ya. Nggih. Jadi ini dulu kandidat kuat ini untuk ketua, mengetuai setelah Pak Mujtahid Dahlan. Udah didaulat oleh sin sepuh-sepuh Pak Kiai Nasmuddin, Gus Fauzi, kula rundingan kok iki. Ternyata daulatannya kalah keren sama pamitane. Ternyata mau pindah ke mana Maroko. Ya wes yang kalah. Kalah keren.
untuk mendalami ya. Jadi untuk tabakhur fi ilmi al-aqidah al-asy'ariyah di sana. Ya, mungkin beliau di sini masih merasa tanahur mungkin. Tanahur sama nahar kali. Atau mungkin lek sumur apa ya? Tabakur ngono ya. Enek ora aku ya. Sehingga istilah baru. Jadi setelah tabakur tanahur nanti terus beliau ingin tabakhur di sana alhamdulillah. Jadi entah mutoret atau enggak ini bahasa Arab yang dua tadi yang penting pokok digawe-gawe kan. Sini kan biasa seperti itu kerupuk yuk jamaknya ya karofi kan seperti itu. Nggih. Hanya itu matur suwun sangat saking kula niki saged ketemuan. Niki jan kula kersane panjenengan kabeh semangat. Dene cara jauh-jauh hari niku saya konfirmasi kalih sinten Pak Hikam nggih. Itu ikam napa hikam to? Hikam tapi lek enten tulisan ikam ngoten nggih. Dan soalnya ikam kan dalam bahasa Arab niku. Nggih. Akam, ikam. Wejam ujam il akamah. Gumuk. Nggih niku kula suwun acarane pripun wong niki dadak wonten dadak fiknya Jum'ah terus akhiripun nggih untuk mengumpulkan beberapa dari pondok pesantren tasik sebagian mungkin dari tugi si awal biasa pun maklum. Akhirnya kanca-kanca niki mawon Departemen Perdadaan ini. Ada sing aktif-aktif basul niki sian. Nggih muga-muga semangat. Ngoten mawon niki. Semangat termasuk kasusnya tadi masukan niki memang betul. Jangankan kok go internasional. Kadang-kadang delegasi mohon maaf pembesar-pembesar kita dari Nahdliyin yang tingkatannya sudah para syuriah itu untuk bergabung di dalam suatu kelembagaan yang sehingga memunculkan yang namanya KHI. Entah itu apa lembaga ini apa niku Mas Indik? Kompilasi komisi. Lembaga yang mengeluarkan apa itu? MUI apa itu? Bukan kan? Itu aja kan ternyata banyak sekali ya, banyak sekali yang perlu dikaji ulang itu ya menurut Forum Basul Masail kita dan beberapa poin-poin yang kita temukan melalui pendalaman tadi di dalam Basul Masail. Itu saja akses kita untuk ke sana. Bagaimana biar bisa nanti itu tidak kharis anil madzhab itu kan kadang lintas mazhabnya tidak karuan gitu kan. Niku pripun carane niku kan dereng saged menyentuh ke sana apalagi sampai niku satu masukan ya alhamdulillah. Niki tugasnya LD barang ngeten niki kan. LD napa aswajanya? Sing penting mboten azwaja. Aswaja nggih. Nggih, alhamdulillah ini pemikiran yang perlu kita juga untuk masukan-masukan nanti kita bicarakan di NO ya. Memang betul jadi biar bisa usul untuk tawassul ke internasional memang perlu tim-tim Basul Masail kita itu terus ngoyo-ngoyo ora karuan ya entek ragat akeh barang iya nggih. Ternyata di internal saja masih belum bisa go-nya belum sak nasional dan kadang-kadang beberapa forum bahsul saja antara sama-sama cabangnya sama PW-nya kadang nggak sama dan kontradiksinya benar-benar ya ibaratnya podo tapi terus kok hasilnya ora podo lah ini tadi butuh tabakhur tidak hanya tanahur tadi atau apa niku bi'run tabakhur mbuh salam ora pokoke dike bener ngono awake dhewe. Nggih, ngaten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun dene mangke enten soal jawab monggo dipun langsungaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ustadz Muhammad Aiman Al-Aqidi kami haturkan terima kasih. Melanjutkan acara yang ketiga adalah tanya jawab. Monggo ingkang badhe tanglet langsung ngajengaken tangane. Bebas mawon saking FMPP mboten apa. Ya, mungkin biar untuk kumpul-kumpul kabeh sing wong senior-senior biyen iki. Sing sepuh-sepuh. Soalan apa aja boleh. Monggo, soalan Wahabiyah apa-apa nggih. Syiah lan sak piturute monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikam Manullah dari Jawa Barat, dari Cirebon, mondok di Sumbersari. Saya mau bertanya sedikit, ngeten. Niki awal pertanyaan ini berawal dari kisah kula. Dulu pas Sawal kemarin itu saya sowan ke salah satu tokoh besar Indonesia yang ada di Cirebon. Boleh sebut nama apa enggak ini? Intinya dia salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia gitu ya, dari Cirebon. Saya sowan ke beliau. Ternyata dari sowan saya ke beliau itu 3 jam ya. Saya sowan ke beliau 3 jam. Di situ saya melakukan diskusi panjang banget sama beliau. Dan suudzon saya. Ngapunten suudzon saya. Berdasarkan dari apa yang beliau utarakan itu, beliau ini NU liberalis, ngoten. Kalau dari saya tangkap apa yang beliau utarakan. Dan beliau juga mengatakan sendiri seperti ini. Saya masih ingat di kuping kepala saya sendiri, di telinga kepala saya sendiri. Saya ini salah satu orang yang berani menghalalkan bahwa seorang perempuan boleh dijadikan imam jamaah laki-laki. Seperti itu. Itu saya dengar sendiri. Saya kasih pemahaman, saya kasih keterangan ibarat-ibarat juga semuanya mental. Semuanya mental, beliau lebih ngalim ternyata. Beliau lebih ngalim, literaturnya juga banyak sekali gitu. Sampai-sampai beliau juga mengatakan hal seperti ini. Sampean apa yang sampean pelajari di kitab itu, sampean jangan sampai terbodohi oleh dogma-dogma ulama-ulama zaman dahulu. Katanya seperti itu. Sampean itu hanya terdogma. Ada hukum dibilang haram, tapi sampean tidak tahu bagaimana kasusnya muncul hukum tersebut. Bahkan beliau juga katakan seperti ini. Sampean apa yang sampean pelajari di Fathul Qorib, Fathul Mu'in, bab muamalah, apa masih berfungsi untuk zaman sekarang? Apakah itu bukan hal sia-sia? Sampai pelajari hal itu dan untuk sekarang muamalah tersebut sudah tidak terpakai sama sekali. Yang saya tanyakan kepada Bapak Ustadz Aiman dari Malaysia, niki tanggapan kita sebagai orang-orang yang memang hidupnya selalu berpegangan kitab niku pripun menanggapi orang-orang seperti itu? Terima kasih. Matur suwun Mas Hikam Al-Hikam Ibnu Athaillah Sekandari ini. Alhamdulillah, ini adalah soalan yang saya sudah lama agak sedikit sedih, terus terang ya, sedih dengan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Karena apa? Karena kami di Malaysia
ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain, bertasawuf Al-Imam Junaid dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala, ini sentiasa melihat Nahdlatul Ulama itu sebagai kakak, sebagai abang, bahasa Melayunya abang, kalau bahasa Indonesianya kakak. Dan bukan hanya itu, terus terang, saya pulang ke Malaysia bawa nama NU. Teman-teman itu lihat saya itu, oh iki alumni NU. Terus terang, alumni NU. Contohnya beberapa tahun kemarin isu Indonesia tidak ada lagi orang kafir, yang ada non muslim. Contohnya mufti-mufti itu bukan satu, hampir semua mufti itu WhatsApp saya. Kalau jawabnya yo, aku ramelok kok ditakoi. NU sudah tidak mengakui ada kafir, adanya non muslim contohnya. Itu yang kena saya. Dan saya melihat Nahdlatul Ulama ini namanya besar. Mbah Yai Asy'ari, Hasyim Asy'ari meninggalkan NU yang sekarang ini menurut ihsaiyat, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, bahasa Arabnya ihsaiyat, itu 120 juta Asy'ariyah Maturidiyah. Terus terang 120 juta berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Luweh gede ketimbang Malaysia. Malaysia itu 35 juta mas, jadi lebih besar dari Malaysia. Sampai saya ingat waktu ketemu Syekh Ammar At-Talabi, Doktor Profesor Ammar At-Talabi, pakar Imam Ibn Tumar dari Algeria, ketua ulama Algeria, pernah dijemput, diundang Mbah Yai Hasyim Muzadi waktu muktamar. Dia bilang NU ini Nahdlatul Ulama akbar min baladina, akbar min baladina. Tapi apabila NU muda, kita panggil NU yang muda-muda ini yang pingin nyeleneh, itu akan merusak NU, merusak nama pesantren, merusak nama Mbah Hasyim, merusak nama Kitab Kuning. Ku terus terang, lebih baik NU istiqomah dengan khitahnya yang asal, yaitu berpegang pada Asy'ariyah Maturidiyah, berfikih dengan 4 mazhab, dan bertasawuf dengan Imam Junaid dan Al-Imam Al-Ghazali. Kudu istiqomah. Kalau ada pandangan di dalam NU yang nyeleneh-nyeleneh, kita kritisi tokohnya, orangnya. Kita jangan kritisi NU-nya. So, itu bukan salah NU, itu salah orangnya. Jadi silakan dikritis, tapi jangan sampai berpecah, karena NU satu. NU biar satu, kita nggak setuju, kita kritis orangnya. Saya terus terang, saya dikabarkan, nggak tahu benar atau salah, tapi ini saya sebut nama. Jadi yang katanya isu kafir non muslim dan kafir itu kalam atau lisan daripada Mbah Muqsid Ghazali, Dr. Muqsid Ghazali. Oh, saya nggak berani labeling saya nggak berani. Saya nggak berani. Tapi beliau yang katanya dari beliau, saya kurang tahu. Cuma yang saya terus terang, saya sudah ketemu beliau di Maroko. Dia datang ke Maroko. Dan memang saya Gus Nurizain namanya. Gus Nurizain ini cicitnya Yai As'ad Situbondo. Kalau nggak salah Muqsid juga dari Pondok Situbondo kan? Sama itu kan. Dan yang menariknya, yang tanya itu bukan saya sendirian. Gus Nurizain itu dia yang nanya, tapi dia alumni Sarang. Jadi dia yang nanya, sawabit gitu. Nah ini kita panggil NU naik sawabit. Yang sawabit. Nah ini sawabit kita. Sawabitnya itu Asy'ariyah Maturidiyah dengan Imam Ghazali, ini sawabit. Rujukan kita Kitab Kuning, Kitab Poros. Nek modern oleh diterima, tapi syaratnya kudu enek sandaran saka Kitab Kuning. Nek Istiqlal, pemikiran Istiqlal oleh, tapi kudu didasari dengan usul fiqh yang benar, bukan usul fiqh yang salah. Referensi itu harus ada. Kita tanya,
masalah akwal-akwal yang mungkin liberal. Nah itu. Jadi banyak yang tidak menjawab. Alhamdulillah Mas Ulil mungkin sudah bertaubat. Alhamdulillah. Tapi dulu saya ingat perdebatan di Surabaya. Kiai Idrus Romli hadir, teman saya dari Lirboyo hadir, Hamim hadir, Hamim AR hadir. Lalu debat. Jadi naratif yang dibawa oleh mereka hari ini selalu kita itu jangan Islam yang terlalu rigid, nanti banyak mudah membakar gereja, membunuh orang bukan Islam. Kok lari ini ngono? Ini saya kira kalau tanggal ini pondok-pondok ini loh, kitab Turos, kitab kuning kabeh iki opo enek sing sampai bakar gereja itu? Gak ada. Saya ingat waktu saya dipanggil oleh Institut Gus Dur Institute, Wahid Institute. Saya nggak menyalahkan Gus Durnya karena saya ketemu baru sekali dan saya tidak membaca tulisannya. Dan rahimahullah ta'ala sudah meninggal. Kita ta'zim dengan ulama-ulama yang as-sabiqin al-awwalin ini. Tapi Wahid Institute tahun 2010 atau 2009 mengadakan pengajian di Jombang, Pondok Denanyar kalau nggak salah, atau Petorongan, saya lupa. Tapi saya pergi kalau derek Yai Fakih Kencong pas itu. Jadi pertama dia kan seeding pluralism, dia tulis, yaitu menanamkan pluralisme. Saya nggak menyalahkan, pluralisme itu boleh diterima mas. Maksudnya hidup berbagai di dalam satu community, ta'ayush. Itu kita nggak pernah menolak, NU nggak pernah menolak. Tapi yang digagas waktu itu kita harus menerima pluralisme ini karena lihat gereja dibakar, apa dibakar. Kita takon sama ngomong niki ning gini pondok iki opo? Soalnya ning pondok iki kabeh iki wong ngaji iki ora tahu sing ngomong-ngomong gereja iki ora tahu, budal gereja iki ora gelem. Pemane nek ngomong ora gelem. So untuk apa itu? Jadi kalau berbicara hanya sekadar itu, lalu mengajak kita menerima semua agama itu sama, kita tolak. Kalau bicara semua agama itu sama dipanggil wahdatul adyan, itu langgar thawabit NU. Berarti kita lawan. Basul masail degak bersama, lawan. Kalau dia sampai merubah nas Quran, melanggar bukan mujma' alaih ya, mahwa ma'lum minad din bidarurah. Wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqtalu kufran laisa had. Gimana? Ini jelas. Itu kita harus berhadapan. Saya enggak pernah sungkan. Saya terus terang. Ini dipertahankan karena thawabit. Tapi kalau khilaf, contoh khilaf, wujudul khilaf. Walaupun khilaf itu mungkin kita itu langgar ijma' ini. Tapi khilafnya itu ada sisi khilafnya. Saya enggak tasyadud. Jadi saya masih menerima. Kita open minded. Menerima ini khilaf. Kaul rojah, kaul marjuh, muktamad, mukhalif muktamad. Ya enggak apa-apa. Paling tidak enggak difatwakan ya, tapi jangan sampai nyerang. Oh ini liberal, soalnya pakai kaul khairu muktamad. Enggak boleh. Nah itu. Jadi diposisikan yang benar. Jadi kalau saya menurut saya seperti itu. Nah, dalam Basul Masail, saya terus terang selama saya duduk negara Arab, banyak akwal yang tidak ada dalam 4 mazhab dipakai. Tapi setelah panjang perdebatan, saya terpaksa menerima karena banyak alasan-alasan yang diperlukan. Dan lebih-lebih lagi di negara Arab ini banyak kitab-kitab makhtutat yang baru ditemukan. Fatwa Al-Auza'i itu baru terbit. Imam Al-Auza'i itu punya fatwa khusus, kan dia mujtahid mutlak. Dia fatwa Imam Auza'i termasuk minal mujtahidin mu'tabarin. Ats-Tsauri ini mu'tabar atau mu'tabar? Mazhab mu'tabar, tapi kan inqirat, pupus. Mazhab Syafi'i mengatakan ambil kaul selain 4 mazhab enggak boleh karena tidak mudawwan. Kita enggak tahu kesahihannya. Saya setuju. Tapi boleh enggak kita rujuk untuk beberapa perkara dalam keadaan darurat? Mungkin ada yang bilang enggak boleh, boleh. Okey, itu masih mahalul khilaf. Imam Ghazali nyusun Ihya itu nafasnya nafas Ats-Tsauri.
Alasan kenapa mazhab Ats-Tsauri itu pupus, karena mazhab Ats-Tsauri ini paling ihtiyat. Ihtiyatnya piye? Nu sampean nek poso, ghibah batal poso sampean, qadha. Batal. Lho tenan, Mas. Kan mazhab 4 orang ngomong ngono to. Haram. Tapi ora batal, ora qadha, cuma haram. Ats-Tsauri batal. Nah, dan alasan Ats-Tsauri nas. Dia kan pegang nas. Seperti itu. Mazhab Syafi'i ya enggak gitu, nasnya itu menunjukkan maksiat, tapi ini tidak, karena ghibah kan tidak mundhabit. Ghibahnya enggak mundhabit kadang. Bila enggak mundhabit ini mazhab 4 kadang yang enggak bisa dijadikan syarat atau perkara yang nawaqidus saum itu enggak bisa, naqabidus saum itu enggak bisa. Nah, ini contohnya. Sekarang di tahqiq kitab-kitab Ats-Tsauri itu ketemu manuskripnya. Diteliti, dikaji. Jadi ada akwal-akwal yang kita belum ketemu, yang kita terpaksa pakai. Itu boleh dipakai dengan syarat yang ketat, yaitu pastikan benar-benar sahih dan dalam keadaan emergency, terpaksa. Tapi nek sampean gawe salat cewek jadi imam, enggak ada pendapat kaum itu. Karena jelas, nasnya itu jelas. Ummu Aiman tahu siapa namanya? Yang hadis Nabi SAW mengizinkan dia Dia enggak ada satu hadis bagi Nabi SAW mengizinkan satu perempuan untuk mengimami suami dan anaknya karena dia mukri'ah, karena bacaannya itu fasihah. Ini kan diambil oleh sister in Islam di dunia ya, Aminah Wadud mengambil kaul itu, membenarkan solat perempuan jadi imam. Hadisnya itu bukan nggak ada hadisnya dibahas oleh ulama. Loh, hadis itu benar sahih, tapi itu khos kan, menjadi khususiat bagi sahibah yang itu disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni. Niku pas basu tahun 2006 nek gak salah teng Gresik. Di Gresik nek kula mboten supi tahun 2006 di Gresik. Nah, dan ternyata nggak boleh dipakai, 4 mazhab itu ijma nggak boleh dipakai. Jadi kita harus open minded. Nah, tapi yang melanggar thawabit ya kita lawan. Gitu. Boleh jelas insyaallah. Nggih. Matur suwun. Monggo. Kalau pengurus baru mau nanya silakan. Biasanya Basu Masail itu paling banyak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asline iki wis ditok Palu 2009, Basu ning gone Sumbesari. Eling. Asline wis. Nah, izunya gini. Mazhab Syafi'i ru'yah, 3 mazhab lain ru'yah, mazhab 4 tuh ru'yah semuanya. Hadisnya sahih sharih. Ru'yah, enggak ada yang hisab. Cuman dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain. Mazhab Syafi'i enek Imam Subki. Dalam fatwa Subki dia menjelaskan ketika hisab yukhalif dengan syahadah. Dia enggak bilang ru'yah tapi syahadah. Jadi ada yang ngaku lihat anak bulan, pas dihisab orang mungkin iki piye. Jadi ruddat syahadatuhu. Ditolak syahadahnya. Karena apa? Masalahnya bukan di situ, setelahnya. Li'annal hisaba qat'iyyun wasyahadah dhanniyatun. Atau wal hisabu qat'iyyun
warru'yatu dhaniyatun. Nah itu ibaratnya tepatnya bisa dirujuk di Fatwa Subki. Jadi atas ibarat itu ulama Syafi'i hanya khilaf masalah hisab bertentang dengan syahadah. Itu khilaf. Romli, Subki, Ibnu Hajar. Nah, itu dan itu saya nggak usah bahas panjang tuh, selesai khilafnya dan kuda kita tok palu. Cuman Al-Qardawi dia mengambil ibarat Imam Subki dibesarkan untuk memenangkan hisab dalam menetapkan awal bulan. Itu masalahnya di situ. Dia ada kitabnya. Dan sebenarnya Qardawi bukan yang awal. Sebelum Qardawi itu ada namanya Rashid Ridha. Rashid Ridha ini muridnya Muhammad Abduh. Ini Wahabi Khalis yang menjadi penyebab lahirnya Muhammadiyah. Dia lebih panjang. Dia ada Majalatul Manar. Saya baca Majalah Manar. Dia bilang gini, logikanya gini. Kenapa kita perlu hisab udah nggak usah lihat anak bulan? Lihat anak bulan ini kolot, jumud, kuno. Orang zaman dulu lihat naik atas lihat anak bulan. Zaman sekarang nggak usah. Kita cukup kalkulasi selesai. Hujahnya banyak. Salah satu hujahnya itu sampai naik solat jadwal loh. Jadi kan bisa dihitung. Itu titik. Ada beberapa itu saya baca. Saya kritis kepada Rashid Ridha. Rashid Ridha itu ternyata bukan ahli falak. Dia bukan ahli falak. Dan mazhab saya falak. Tadi Pak Syazli udah pulang. Saya ahli falak. So saya mazhab falak dan saya faham hisab itu seperti apa. Ulama Maliki Al-Qarafi menjelaskan bahawa kalau waktu solat, kiblat dan lain-lain ini boleh hisab. Soalnya apa? Soalnya matahari ini pasti. Kan 24 jam pasti. Peredaran tanggal itu kan pasti. Karena matahari. Paling-paling ihtiyat itu karena kita kan tinggi rendah. Enek sini bukit, enek serendah. Ini menyebabkan nanti jamnya itu kan beda. Maka kita ihtiyat. Kalau Mbak Ali Maksum itu 4 minit. 4 minit ihtiyat selesai. 4 minit itu 4 atau 2 okey, 4 minit ihtiyat kita boleh. Lambatkan solat 4 minit, insyaAllah masuk waktu. Solat enggak sah. Tapi kalau anak bulan enggak bisa, Mas. Anak bulan itu bulat, bunder, matahari ya bunder, Pak, bumi ya bunder. Tapi masalah bulan ini dia bulat lawan oval, dipanggil sfera. Bumi ini sfera. Bulan itu bulat. Perputarannya itu menyebabkan dia tidak bisa diprediksi secara yakin. Itu enggak bisa. Yang benar-benar pasti itu enggak bisa. Dan hari ini ada ilmu dalam NASA, itu ada satu ilmu khusus boleh tahu tempat anak bulan pertama yang imkan ru'yah itu di mana. Itu saya pakar falak Jakim. Jakim itu kayak Kemenak di Malaysia itu. Jadi saya di sana, saya duduk perdebatan itu saya hadir. Jadi ada ilmu itu ada. Dan menurut ilmu itu tempat paling awal kebanyakannya itu di Amerika. Bukan di Hatta Maroko itu gak katut. Enggak dapat sebenarnya. Dan jadi apabila ada yang bersyahadah melihat, contohnya 2007 di Cakung. Yang bikin Basum Masail di Sumbersari, hasil Basum Masail di Lirboyo. Nah, itu ceritanya Cakung. Dia ngaku melihat anak bulan. Tiap bulan ngaku nanti tu. So isunya itu bukan masalah kita. Kok isok ketok itu? Kok isok ngaku itu gimana? Jadi kalau kita tolak hisab itu, kita panggil wujudul hilal itu kita tolak. Wujudul hilal itu lebih parah lagi. Muhammadiyah, saya maaf teman-teman Muhammadiyah, halo, saya maaf, saya kritisi. Wujudul hilal itu tidak diterima oleh 4 mazhab. Nek sampai mujtahid kayak opo. Terus terang, saya ahli falak. Itu enggak ada istilah wujudul hilal. Hadisnya itu ru'yah. Kalau hadisnya wujud hilal, ijtima selesai. Ijtima konjungsi wujudul hilal. Tapi enggak.
Kenapa ulama dulu Rasulullah lihat anak bulan kok. Nek gak perlu melihat anak bulan, gak ada doa dalam al-azkar, doa banyak Kanjeng Nabi dungo. Dungo kan doa lihat anak bulan kan ada. Ahillah tu. So jadi kalau enggak ada doa itu. Jadi wujudul hilal itu tidak ada. Lalu masalah yang kedua, masalah yang besar adalah pesantren yang ikut lebaran seperti Muhammadiyah. Karena niatnya bukan ikut Muhammadiyah. Itu kesalahan cuma satu. Kitab falak di pondok-pondok itu kitab namanya Sulaimun Nairain. Sulaimun Nairain. Ya. Nah dulu kalau ngaji di Kencong guru ni ya Khazin. Ya Khazin. Ini nagung. Nah, ini terus terang. Sulaimun Nairain itu pengarangnya sinten? Pengarangnya Qadi Betawi Syekh Utsman. Habib Utsman Qadi Betawi. Kan? Mufti Betawi, alim, mutafannin, Syafi'i, ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidi. Naam, anak wafiq ma'ahu 100%. Tapi sampean harus tahu, Qadi Betawi, Mufti Betawi, Syekh Utsman itu menerjemahkan Zikh Uluh-Bikh namanya. Jadi dalam ilmu falak itu ada Zikh Uluh-Bikh. Zikh Uluh-Bikh ini seorang wazir pakar falak. Dia itu yang membuat kaedah hisab yang terkenal di zaman pertengahan medieval. Waktu itu kita panggil medieval. Yang intisyar sampai ke Daulah Utsmaniyah. Diadopsi menjadi bahan untuk melihat anak bulan. Tapi ilmu itu gak berhenti situ. Jadi dia ada ilmu atas lagi dipanggil tahqiqi. Itu takribi. Jadi Sulaimun Nairain itu takribi. Naik lagi itu namanya tahqiqi. Tahqiq ini lebih dakik lagi. Jadi ilmu falak ini berkembang dan semakin lama semakin ketat. Hitungannya itu semakin ketat. Hari ini kita boleh memetakan di mana tempat yang boleh lihat yang imkan dan di mana yang tidak imkan. Nah ini itu isunya. Akhirnya kalau pesantren tersebut tidak mahu menerima kenyataan bahwa ini hisab takribi, jadi muta'assib ba'da hisab langsung lebaran. Senajan penghitungannya itu takribi. Nah itu. Jadi menawi kula nasihatkan ya harus terima ada hitungan yang lebih akurat. NO badiatul misal. Contohnya kita ada badiatul misal. Jadi khulasatul wafiyah itu misalannya. Jadi harus seperti itu. Dan kita gini, kita apakah dibuang kitab Sulaimun Nairain? Enggak. Nek gak Sulaimun Nairain, kula ora paham badiatul misalnya ora paham. Khulasatul wafiyah mboten paham. Gak iso ngitung. Soalnya belajar nahu terus alfiyah. Ya ora iso, ya kudu jurumiyah. Nih jurumiyah gak ngomong nek apa bil Ahmadi itu gak ngomong bil Ahmadi, bi Ahmada. Nek alif lam bil Ahmadi itu gene. Nek pas alfiyah baru wajura ini wis kali ini wajura min fatati malah yunsarif tu malah yaku bada ar-radif misalnya itu. Jadi harus dipertahankan tapi dengan nafas yang benar. Nah itu. Nah, jadi imkan cuman saya ada satu kritisi. Nah, ini NO paling baru. Nah, ini Pak Yazid yang harus bertanggung jawab. Ceritanya kita di Basma Masail di Sumbersari imkan ru'yah itu apa? Nek kaule Ibnu Hajar hisab tidak imkan. Kalau ada yang ngaku lihat anak bulan hisabnya muttafaq ruddat syahadatuhu. Nek imkan ada yang lihat lebaran. Nek imkan gak enek sing lihat gak ada syahadah ikmal 30 kan takmil 30 hari. Iya benar. PBNU baru memutuskan beberapa tahun lepas KRNU Qat'ur Ru'yah Nahdlatul Ulama. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Yakin? Gak pernah dengar? Nah ini KRNU. Jadi di Malaysia ini memang sudah menerapkan ini lama karena mereka memaham imkan ru'yah itu gini. Kalau hisab sudah imkan, kita lihat anak bulan gak kelihatan karena mendung, ya wis
dianggap melihat anak bulan. Kalau padosi ibaratnya kalau orang ketemu. Pas tahun 2020 ketemu dari teman di Pulau Pinang. Dia komisi fatwa. Kasih ibarat daripada Hasyah Syarwani menukilkan layara, ibaratnya saya lupa, pokoknya sepatutnya boleh dilihat tapi tidak terlihat, maka dia dianggap melihat. Seperti itulah istilahnya, kayak gitu. Ibaratnya bisa nasi kirim nanti ibaratnya. Kalau mau cokui 10 kali maknanya macam-macam. Banyak kali saya tanya ke Syekh Arab, ada yang faham lain, khilaf. Kalau kirim ibaratnya teng Pak Yazid. Pak Yazid Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama. Sekarang dia di Bogor. Sidikiyah Bogor. Ya NU yang dulu datang Sumbasari. Pas Bahsu tuh. Sumbasari itu yang dari Lirboyo. Dari Lirboyo. Pertama gak pahami gak ngono. Ya ora dianggap ruyah. Saya ingat jawabnya kayak gitu. Cuman setelah setahun Lajnah Falakiyah Bahsu Masail keluar KRNU. Ibaratnya di kui, kula kaget. Ibaratnya kui yang membentangkan Pak Yazid. Dan saya dengar syarahan beliau, okelah saya bisa menerima ibarat tersebut, tapi dengan syarat. Dengan syarat perlu dibahsukan. Itu saya bilang, harus dibahsukan di kalangan Bahsu Masail. Karena kata Lajnah Falakiyah NU di dalam grup Jawa Timur, ini keputusan daripada Pak Azizi sama beberapa lagi lah, ada 3 orang yang memutuskan di dalam Bahsu Masail Lajnah Falakiyah NU. Di Malaysia memang sudah lama kayak gitu. Yang ini saya oke, saya boleh terima syaratnya dibahsukan. Cuman saya sharing menurut yang di Hadramaut, Darul Mustafa, bukan Darul Mustafa, di Ribat Tarim, beliau bilang ibarat itu merujuk kepada hasib waman sodakohu tok. Saya ini ngono. Itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Ustadz, derek tangklet. Bagaimana sikap kita mengenai pemakaian kaul-kaul yang lemah seperti kaul mukhtar ataupun kaul marjuh mengenai perkara-perkara yang sudah seakan-akan itu darurat, seperti misalkan zakat diberikan ke 1 orang ataupun kaul-kaul yang lain, yang mana ketika kita paksakan untuk memakai kaul yang kuat ini seakan-akan sulit untuk diterima oleh beberapa orang. Mereka berdalih bahwa ketika yang mengamalkan itu orang awam, mereka berdalih al-amila madhabalah. Nah, bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut? Bismillah. Kalau pegang fatwa Ismail Zain,
Syekh Ismail Zain niku saya ketemu dah, anaknya juga saya sudah ketemu, dan saya iktiraf ilmunya, dan ulama-ulama Yaman dan Mesir dan Mekah iktiraf, maksud wong alim thiqah. Begini fatwa Ismail Zain niku jelas, asas mazhab itu yang kita pegang. Nek ketemu kesalahan awam, kesalahan itu masih khilaf, kita enggak ingkar dalam arti solatmu gak sah kudu baleni qada songko balik sampai saat ini contohnya. Nah itu jangan. Karena apa? Al-amila madhabalah. Selagi ada kaul di dalam 4 mazhab justru. Ayu madhabin min madhahibil mu'tabarah. Itu dianggap al-ami madhabalah. Itu asas. Bermadhab tetap wajib. Dari segi apa? Biar tidak terjadi ihdatsu qauli tsalits. Dalam arti terjadi kasus nikah tanpa wali, tanpa saksi. Jadi terpaksa harus dan wajib untuk melakukan adanya tamadhub bagi orang yang tidak sampai darajatil mujtahid. Itu jelas. Jadi al-ami madhabalah kita pakai untuk apa? Untuk dalam keadaan-keadaan khusus. Kes-kes contohnya dulu yang kita bahas, perempuan sholat pakai telekung potong. Kan? Saya nggak tahu masih ada di Indonesia nggak, tapi di Malaysia banyak. Dan ini sudah dibawa dan dijelaskan, tapi nggak semua orang boleh terima. Dan jadi saya dalam mesyuarat pun saya bilang aja, ya udah alamilah madhabalah. Ya gimana? Masa tak batalnya sholat sak Malaysia no? Kan? Ini. Telekung potong, telekung. Mukna. Oh sorry. Aduh, anak ni muskil bahasa. Itu seperti itu. Contoh lain ya, contoh lain. Ini Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah bilang dalam mazhab Syafi'i haram pakai zahab wal fiddah, aniyah ya. Apa bahasa Melayunya? Bencana. Ayo piring atau apa kan, emas kan haram kan? Haram. Tapi piye nek delek mangkuk kaca bawahnya silver perak. Itu Syafi'i kan haram Syafi'i haram. Nek budaya neng Mesir itu ngono, memang makanannya itu piring bawahnya ada silverware, namanya silverware, maksud perak. Perak di rumah saya, ibu saya gitu dari dulu. Yo biyen sak dore modo ya gak roh, pas ngono neng kencong buka khatam ya tahun kelas 1 Tsanawi maca Fathul Qorib haram mulai kalau mama dia haram itu benar saya bilang dia haram. Lalu Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala di Malaysia hari ini hari ini pulang, hari Jumaat terakhir. Dia hari Rebu di kampus saya soalan tentang mazhab, talfik mazhab dan lain-lain. Beliau bilang gini, la yajuz talfiqul madhab, la yajuz, lakin dia bilang lakin ada sebab, fi halatil udhri wa wujudul fitnah, ya hadha din yuridu taysir. Agama ini memerlukan, berhajat kepada dimudahkan. Lagi jadi gimana? Dia bagi contoh persis kasus saya. Dia bagi contoh itu menusuk ke hati saya. Makanya saya cerita ini. Karena kasus cerita saya waktu kelas 1 Tsanawi. Jadi dia bilang bapak makan di Mesir pakai gitu. Anaknya Syafi'i, muring-muring nih gede bapak kayak gue. Nek mazhab Hanafi itu boleh. Bapaknya al-amilah madhabalah. Ya gak tahu, ya udah biarin aja itu ada kaul wes ben. Kayak gitu. Tapi kalau ala sabili ta'lim untuk mengajar ya enggak apa-apa, yang namanya wacana kok. Mengajar. Orang liberal aja mengajar sok penae. Masa kini enggak boleh muncul fitnah, enggak boleh sebut. Enggak. Ya harus diajar, diberi penjajaran. Awam-awam nek Syafi'i ora oleh. Tapi wes ngene, ya wes iki melo Hanafi lho. Nes titik. Gitu. Kalau bisa diajar lagi, gak sekira tukaran, ya diajar. Teruskan. Kalau sudah gak bisa, diam. Kalau bisa terus, itu dakwah. Tapi nek ning gene basu, kudu bahas. Itu
Tukaran ora apa-apa. Ane Pak Indik. Masih aktif? Masih aktif. Insyaallah. Nggih, ya, suwun, monggo. Hadirin yang kami hormati, melanjutkan acara yang terakhir adalah penutup yang akan diisi doa yang akan diimami oleh Kiai Hafidz Ghazali. Namun sebelum doa terlaksana, dari pemutar roda acara banyak kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Romo Kiai Hafidz Ghazali, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Barik lana fi ta'allumina wa ta'limina wa ulumina, ma'ishatina wa arzaqina wa amwalina, ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwatina wa akhwatina wa talamidina wa ma'atina wa madrasatina wa jam'iyatina wa ma yata'allaqu bina min umuri dunya wa akhrana. Allahumma waffiqna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana lil khair wa a'inna wa iyyahum alaihi wa la tafdahna wa iyyahum yawmal qiyamah. وجعلنا وإياهم من العباد الصالحين والعلماء العاملين والصوفية العارفين المحققين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا ومشايخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق إلينا وذوي الحقوق علينا، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة. Sedaya mangke katuran anu nggih dengan kula nggih. Bapak-bapak nggih. Mboten mangke nggih sakniki. Mangke perjumatan ya.